Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kekeluargaan. Perkenalkan, saya Dwi Anggreni, NIM 220 605502042, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Sosiologi dan Antropologi. Dosen pengampu Ibu Siti Juneda, SAG, MPD, MA. Di sini saya akan membahas mengenai interaksi sosial dan kelompok sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Kebutuhan interaksi ini merupakan kebutuhan mendasar yang jika tidak terpenuhi, manusia bisa merasakan jenuh. Bahkan yang lebih parahnya lagi, manusia bisa merasakan stres. Dapat kita lihat dari pandemi COVID-19 kemarin, banyak laporan menyebutkan bahwa tingkat stres masyarakat semakin meningkat. Keterbatasan interaksi sosial secara tiba-tiba menjadi penyebabnya, serta kelompok sosial yang berkurang dan jarang berkumpul seperti sebelumnya juga menjadi penyebabnya. Kemudian interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, dan kerjasama yang diterapkan dalam masyarakat. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Kita saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi agar dapat saling memahami dan saling membantu satu sama lain. Menjalin hubungan interaksi sosial ini sebenarnya tidaklah sulit, namun juga tidaklah mudah. Perbedaan karakter, latar belakang budaya, dan sebagainya menjadi faktor yang membuat kita membutuhkan proses untuk melakukan interaksi sosial dengan sesama. Kemudian adapun hal-hal yang mendasari adanya sebuah interaksi sosial atau mengapa interaksi sosial ini bisa terjalin. Yang pertama adanya imitasi atau peniruan. Yang kedua adanya sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain. Yang ketiga identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Yang keempat simpati atau ketertarikan seseorang kepada pihak lain. Selanjutnya jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama interaksi sosial asosiatif atau dalam bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Contohnya itu yang pertama kerjasama. Kerjasama ini adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi ini adalah suatu proses penyelesaian diri atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan antara keduanya. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan, serta untuk mencegah terjadinya sebuah konflik. Kemudian yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi ini merupakan pencampuran dua kebudayaan. Pencampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan budaya masing-masing. Yang keempat asimilasi, yaitu pencampuran dua kebudayaan kemudian menghasilkan budaya baru di dalamnya. Selanjutnya interaksi sosial disosiatif yang merupakan kebalikan dari asosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Contohnya yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi ini merupakan persaingan, adalah bentuk interaksi di mana orang-orang atau kelompok berlomba untuk meraih tujuan yang sama. Persaingan ini dilakukan secara sportif sesuai aturan dan tanpa adanya benturan fisik di dalamnya. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi ini adalah bentuk interaksi sosial disosiatif yang berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik yang terbuka atau terlihat seperti itu. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Ada beberapa macam kontravensi, yaitu kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian ini merupakan interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok masing-masing.
Adanya konflik ini ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan tersebut. Kemudian, adapun ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama itu terjadi komunikasi yang melibatkan lebih dari satu orang, karena memang syarat dari komunikasi itu harus lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi. Komunikasi ini terjadi tidak hanya secara langsung atau bertatap muka atau secara lisan saja, namun misalnya kita mengedipkan mata atau tersenyum kepada orang lain, itu juga sudah termasuk ke dalam komunikasi. Dalam dunia psikologi, ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang ketiga, memiliki dimensi waktu. Maksudnya yaitu adanya keterangan waktu, misalnya masa lampau, masa kini, atau masa depan. Dimensi waktu inilah yang akan menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung. Kemudian yang keempat, memiliki tujuan. Segala bentuk interaksi memiliki tujuan-tujuan tertentu. Misalnya kita berinteraksi dengan pedagang sayur. Tujuannya adalah untuk membeli sayur. Yang kelima, terjadinya komunikasi menggunakan simbol. Kita tahu bahwa tidak semua manusia bisa berkomunikasi secara lisan. Salah satunya itu penyandang tunanetra. Mereka berkomunikasi menggunakan simbol bahasa isyarat. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial ini tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun kita bisa melakukan kontak sosial tanpa bertemu langsung atau menggunakan media penghubung. Kontak sosial sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan sekunder. Kontak sosial primer ini adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung atau bertatap muka, misalnya dosen yang mengajar mahasiswa di dalam kelas. Kemudian kontak sosial sekunder yang artinya kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung di dalamnya. Misalnya telepon, surat elektronik, atau melalui pesan di media sosial. Contohnya dosen yang mengajar mahasiswa melalui Zoom atau Google Meet. Selanjutnya, syarat kedua terjadinya interaksi sosial, yaitu komunikasi, di mana komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi, karena adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan sebuah pesan. Adapun unsur-unsur pokok dari komunikasi, ya, yang pertama itu komunikator yang merupakan seseorang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada komunikan yang merupakan sumber dalam sebuah hubungan atau keterikatan. Yang kedua, komunikan, yaitu seseorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator tadi. Yang ketiga, pesan. Pesan ini merupakan sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan ini biasanya berupa informasi, pesan atau pengungkapan emosi dan perasaan. Yang keempat, media. Media ini merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Pesan ini bisa berupa lisan, tulisan, gambar, atau bahkan film yang memberikan pesan tersirat di dalamnya. Kemudian yang kelima yaitu efek. Efek ini merupakan perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Selanjutnya, contoh-contoh interaksi sosial. Yang pertama itu interaksi sosial antara individu dengan individu. Misalnya ketika bertemu dengan teman, kita saling menyapa, mengajak adik bermain, atau seorang guru yang mengajar les kepada seorang murid. Kemudian contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Misalnya seseorang yang menjadi narasumber dalam sebuah seminar. Yang kedua, dosen mengajar mahasiswa di kelas dan guru yang mengajar mahasiswa di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Misalnya para pemuda Karang Taruna yang memberikan informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang kedua, para petugas kesehatan yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, kelompok diskusi yang memberikan mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan kelompok diskusi lain. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial dan apa hubungannya dengan interaksi sosial?
Kelompok sosial ini merupakan kumpulan individu yang memiliki kepentingan atau minat yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keluarga, pertemanan, komunitas, rekan kerja, rukun tetangga ini juga merupakan bagian contoh dari kelompok sosial. Sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain. Dalam arti lain, manusia memang saling membutuhkan satu sama lain. Karena alasan alami tersebutlah, kelompok sosial bisa dengan mudah terjalin, bisa dengan mudah terbentuk, seperti itu. Dengan adanya interaksi tersebut, kita menjadi lebih mengenal satu sama lain. Kita bisa berkumpul dan merasa sefrekuensi, kemudian kita bisa membuat kelompok, lalu membuat kegiatan-kegiatan di dalamnya, yang akan membuat kita semakin dekat, seperti itu. Semakin panjang interaksi dan semakin sering interaksi dijalin, maka semakin sering kita bertemu, hubungan juga akan semakin erat. Ibaratnya seperti kita dengan sahabat, karena semakin sering kita bersama, sering berinteraksi, kita akan merasa memiliki kesamaan tujuan, pemikiran, hobi, dan perilaku. Hal itulah yang membuat kita semakin dekat atau hubungan kita semakin erat, sama halnya dengan kelompok sosial. Sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain, yang pertama adanya interaksi antar anggota. Yang kedua, adanya kelompok sosial untuk mewadahi interaksi anggotanya. Sebuah kelompok yang tidak memiliki interaksi tidak dapat dikatakan sebagai kelompok, melainkan hanya kumpulan individu. Kedua, interindependen, artinya anggota satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi perilaku dan sikap. Ketiga, kesadaran. Setiap anggota memiliki kesadaran akan keterlibatannya di dalam sebuah kelompok tersebut. Keempat, adanya kesamaan, baik itu nasib, kesamaan penderitaan, daerah, profesi, dan lain sebagainya yang dapat mempererat ikatan antar anggota. Yang kelima, rasa menjadi bagian. Perasaan dan persepsi ini harus dimiliki oleh anggota dari kelompok sosial. Dengan merasa menjadi bagian kelompok, seseorang dapat merasakan manfaat adanya kelompok sosial. Keenam, struktur. Adanya struktur yang menuntun anggota untuk melaksanakan peran dan tugasnya sebagai bagian dari kelompok sehingga keberadaan kelompok sosial dapat dirasakan. Dan yang ketujuh, mempunyai sistem dan terus menjalankan proses berkembang. Selanjutnya, ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama yaitu pembagian tugas atau penegasan fungsi, sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenangnya di dalam kelompok sosial yang dilakukan oleh anggota satu dengan kedua, adanya akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, terbentuknya norma di dalam kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggota-anggota kelompok. Yang keempat, kepentingan berjalan dan berproses. Yang kelima, ditemukannya pergerakan yang dinamis dalam aktivitasnya. Yang keenam, nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok sosial. Interaksi yang terjadi dalam kelompok sosial ini membentuk kebiasaan dan kekhasan di dalamnya. Hal ini terjadi dalam semua hal, termasuk nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh kelompok sosial tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sosial diharuskan untuk sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalamnya. Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma kelompok akan ditolak karena tidak mencerminkan kepribadian kelompok dan melenceng dari tujuan dibentuknya sebuah kelompok sosial tersebut. Misalnya saat penerimaan anggota baru pun beberapa kelompok sosial membuka rekrutmen dengan sistem seleksi siapa saja yang cocok dengan nilai dan norma yang berlaku. Kalaupun tidak ada, biasanya anggota baru menyesuaikan dengan nilai dan norma yang dibuat agar kehadirannya dapat diterima secara sosial oleh anggota kelompok sosial tersebut. Kemudian ada beberapa dorongan yang menjadikan manusia butuh untuk berkelompok. Dorongan-dorongan tersebut antara lain, yang pertama dorongan untuk bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia untuk saling tolong-menolong, melakukan kegiatan ekonomi, juga membutuhkan manusia lain, baik sebagai produsen, distributor, ataupun sebagai konsumen. Kemudian dorongan untuk meluruskan garis keturunan.
Kebutuhan lain manusia yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh diri sendiri adalah memiliki keturunan. Untuk mempunyai keturunan, seseorang harus menikah dengan lawan jenisnya. Dari pernikahan tersebut, maka akan terbentuk kelompok sosial kecil, yaitu keluarga. Yang ketiga, dorongan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan seorang diri, terlebih tanpa pertimbangan tugas dan manajemen yang baik, tentunya sangat melelahkan. Misalnya saja dalam sebuah keluarga, seorang ibu harus mencari nafkah, membereskan urusan rumah tangga, mendidik anak, semua itu memasak dan lain sebagainya itu semua dilakukan sendiri. Itu sangat melelahkan. Tidak adanya efektivitas, efisiensi dan pembagian tugas dalam pekerjaan menyebabkan persaingan, menyebabkan pekerjaan dan terasa sangat berat dalam mengerjakannya. Kemudian karena adanya dorongan-dorongan tersebut, maka terbentuklah bermacam-macam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan cita-cita, ada yang berdasarkan pemikiran, bahkan ada yang berdasarkan nasib. Ada yang berdasarkan kesamaan nasib. Mereka membentuk kelompok sosial untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya manusia akan kesulitan untuk berjuang seorang diri. Kemudian Robert Bernstein menggunakan 3 kriteria, yaitu ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar anggota, dan kesadaran jenis. Dan membagi kelompok sosial menjadi yang pertama, kelompok asosiasi, yang artinya kelompok sosial tersebut memenuhi 3 kriteria di atas. Contohnya corporate. Yang kedua, kelompok sosial, yang artinya kelompok sosial yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada hubungan antara anggota tetapi tidak berorganisasi, contohnya kelompok pertemanan dan kelompok kekeluargaan. Yang ketiga, kelompok kemasyarakatan, yang artinya kelompok sosial yang hanya memiliki kesadaran jenis, contohnya laki-laki saja atau perempuan saja. Yang keempat, kelompok statistik, yang artinya kelompok sosial yang tidak memenuhi 3 kriteria di atas, contohnya kelompok balita. Selanjutnya, kelompok sosial ini berfungsi untuk sebagai tempat berkumpulnya beberapa individu untuk menjalin hubungan sosial sebagai sarana untuk bertukar pengetahuan dan sebagai tempat untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anggota-anggotanya. Jadi, kelompok sosial terbentuk dari adanya interaksi antara 2 individu atau lebih yang saling berbagi karakteristik yang sama dan memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan. Jadi, interaksi sosial merupakan awal dari terbentuknya sebuah kelompok sosial. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.